Layaknya rangka dalam tubuh manusia, sasis mobil memiliki peranan penting dalam menciptakan karakter berkendara, baik untuk performa, kenyamanan, kelincahan, hingga kekuatan. Pada dasarnya, ada dua konstruksi sasis mobil yang paling banyak digunakan. Pertama adalah sasis body on frame atau biasa disebut leather frame. Meski konstruksi sasis ini adalah yang tertua, namun sasis ini paling banyak digunakan khususnya untuk kendaraan dengan beban yang berat, contohnya truk dan SUV. Sedangkan yang kedua adalah sasis monocoque yang biasa ditemukan pada mobil-mobil kelas premium seperti pada mobil sedan dan city car lainnya. Dari kedua sasis mobil tersebut, pada pasar otomotif di tanah air, tidak dapat disangkal bahwa mobil berjenis leather frame terbukti sangat laris di tanah air. Contohnya pada mobil Innova, Fortuner, Pajero, Avanza Xenia, hingga Rush, yang semuanya merupakan mobil berbasis leather frame. Padahal, pada mobil berbasis leather frame, kenyamanan dan kelincahan adalah hal yang sulit untuk diperoleh jika dibanding mobil berbasis monocoque. Sasis leather frame dibangun menggunakan dua buah batang besi yang besar yang disusun seperti tangga yang diikat oleh cross member pada bagian depan, tengah, dan belakang, yang membuat tampilan mobil dengan sasis ini menjadi lebih tinggi disertai penggunaan ban yang besar. Keunggulan sasis ini terletak pada kekuatan dan daya tahannya dalam menahan beban. Itulah kenapa mobil berjenis SUV, MPV, Jeep, bahkan truk umumnya menggunakan sasis model ini. Tapi sayangnya nih guys, meski masyarakat di tanah air banyak yang memilih mobil berbasis leather frame ini karena alasan kekuatan untuk mengangkut beban yang berat serta postur tingginya untuk aman melintasi banjir, namun pada saat ini masyarakat mulai menyadari bahwa sisi kenyamanan dan kelincahan juga merupakan hal yang sangat penting. Sehingga itulah yang kemudian banyak membuat pemilik mobil leather frame juga ingin agar bantingan mobilnya bisa menjadi senyaman dan selincah ala mobil monocoque. Bagaimana cara ini bisa dilakukan? Pertama, ganti per standar mobil. Mobil berbasis leather frame umumnya memiliki set suspensi yang kaku agar kuat untuk mengangkat beban yang berat. Ternyata, settingan suspensi yang kaku tersebut berakibat pada rasa bantingan berkendara yang keras, terutama ketika mobil dikendarai dengan sedikit beban penumpang. Untuk mengatasi hal ini, agar suspensi bisa terasa lebih lembut, penggantian per bawaan standarnya dengan per aftermarket atau per mobil lain dengan lingkar per yang lebih banyak terbukti dapat membuat bantingan mobil menjadi lebih lembut dan nyaman. Namun, dengan catatan, setelah per diganti ke yang lebih lembut, ukuran ketinggian mobil tidak bertambah atau berkurang. Kedua, ganti shock absorber standar mobil. Shock absorber merupakan komponen penting dalam sebuah suspensi mobil, di mana pada mobil leather frame, agar suspensinya menjadi kaku dan kuat, pabrikan umumnya memasangkan shock absorber yang berjenis gas karena mampu meredam guncangan dengan cepat ketika mobil melintasi jalanan yang rusak. Tapi ternyata, shock absorber dengan jenis gas ini cenderung memiliki karakter bantingan yang keras saat dikendarai. Agar fungsi peredaman guncangan bisa terasa lebih halus dan lembut, maka penggantian shock absorber mobil kepada shock yang berjenis oli perlu dilakukan, di mana pada saat ini produk aftermarketnya banyak tersedia di pasaran, serta banyak digunakan pada mobil-mobil kelas premium yang mengutamakan kenyamanan. Ketiga, pasang stabilizer. Mobil dengan sasis leather frame umumnya memiliki perawakan yang tinggi, yang berakibat unsur stabilitas di mobil ini menjadi buruk. Pada saat mobil melaju kencang, perawakan yang tinggi ini tidak hanya akan berakibat pada munculnya limbung yang berlebih, namun juga bisa menimbulkan kecelakaan karena mobil menjadi mudah terguling saat bermanuver di kecepatan tinggi. Seperti ini contohnya guys. Untuk mengatasi hal tersebut, pemasangan stabilizer baik yang berbentuk sway bar, stabilizer arm, strut bar, front lower bar,
rear lower bar, hingga underbrace di bagian belakang, tengah, dan depan menjadi sangat penting dilakukan. Apalagi sejumlah produk aftermarket untuk stabilizer ini sangat mudah ditemukan di pasaran. Keempat, gunakan karet ban yang empuk. Bagi pengguna mobil leather frame yang lebih sering untuk jalanan perkotaan, tentunya karet ban mobil sangat bisa menentukan rasa bantingan berkendara. Apakah bantingan terasa keras atau lembut? Sebagai contoh, pada uji coba ini, ketika ban mobil diganti menjadi benda yang keras, tentunya rasa berkendara mobil ini menjadi sangat tidak nyaman. Sehingga, agar rasa kenyamanan bantingan berkendara bisa menjadi lebih maksimal, sebaiknya gunakanlah ban mobil aftermarket yang memang dirancang khusus untuk menciptakan rasa berkendara yang nyaman, di mana ban yang bagus tidak hanya lembut dan memiliki grip yang kuat, tapi juga tidak berisik di jalanan. Jika keempat hal tersebut dilakukan dengan benar, niscaya mobil berjenis leather frame yang terkenal tangguh dan kuat ini pun juga bisa dibuat memiliki kenyamanan dan kelincahan yang sama ala mobil monokok, meskipun tidak akan bisa melebihi kenyamanan mobil monokok. Demikian guys, sampai jumpa pada video berikutnya.